suami, istri sama anaknya 3 orang, 2,5 juta. Ya, jadi teman-teman ketika menghadapi objection itu apa toh? Pertanyaan, penolakan. Makin banyak penolakan, nggak usah takut, nggak usah ciut hatimu, karena itu peluang untuk closing gitu. Ya, akhirnya closing 8 jam. Mungkin Anda bisa praktekkan, bisa tiru saya 8 jam. Pokoknya agak diusir, minuman ini keluar terus, berarti dia nyaman dengan Anda. Iya, itu betul. Jadi jangan merasa sungkan gitu. Biasanya agent sungkan. Anaknya itu mandi, dimandiri suster, batin urus babano. Ibu ini sampai enggak ngurungan anaknya loh teman-teman. Sampai susternya. Namanya anak kecil kan lari sana lari sini sama telanjang. Ketika anaknya itu enggak, saya diam, berhenti kan. Tapi ketika anaknya sudah pakai baju, sudah didulang, saya lanjutkan HO saya, fact finding, saya buka pikirannya. Ya teman-teman, jadi agent harus siap. Ya, harus siap menghadapi masalah yang ada di lapangan. Yang kedua adalah ketika nasabah mengeluarkan keberatannya, agent itu harus cepat menangkap cerita dan harus mengatasi keberatan dia ini sesungguhnya apa. Makanya motonya Prudential apa? Always listening, always understanding. Makin banyak nasabahmu ngomong, curhat tentang polisnya lah, tentang keberatannya, tentang sakit hatinya dengan agent itu bisa melihat dan bisa menangkap, bisa menemukan benang merahnya. Ketika Anda sebagai agent Prudential sudah menemukan benang merahnya, itu gampang untuk eksekusinya. Jadi pastikan Anda mendapat benang merah itu dan Anda harus mengatasinya. Seumpama dia kecewa dengan klaimnya yang tidak terbayar, Anda harus cepat tanggap, harus dicari apa? Solve the problemnya. Kenapa kok sampai tidak keluar? Setahuku Prudential mengeluarkan klaimnya 1 hari itu miliaran. Kemarin saya ikut kelas di TP5, 1 hari itu 100 miliar. Betul ya Om saya? Prudential mengeluarkan klaimnya 1 hari 100 miliar atau 1 hari loh teman-teman. Bayangkan, mosok 100 miliar setiap hari, ini 49 juta nggak keluar, itu nonsen gitu loh. Pasti ada sesuatu yang tidak benar dalam penanganannya. Saya pernah membantu nasabah saya di Dupak sini teman-teman. Dia katakan dia sakit hati sekali, saya ditelepon dari Madiun. Saya katakan, baik Bu, saya akan bantu polisi Bu. Padahal itu bukan nasabah saya. Saya datangi di Dupak. Dupak itu kan bahaya ya, tempatnya rawan sekali. Dan dia mulai, kekecewaannya mulai diceritakan di depan saya. Dia katakan, agent saya ini kurang ajar. Dia bilang, wes operasian. Masuklah saya ke RKZ. Setelah itu saya habis 49 juta ditolak. Katanya dokternya RKZ, ya memang gitu, itu Prudential. Ketika saya mendengarkan curhat nasabah ini yang saya tidak kenal, saya ditelepon sama dia, suami istri. Pada waktu dia ngoceh, saya diem dong. Saya tangkap dalam hati saya pikir polisnya ini pasti belum satu tahun, pasti itu baru. Tapi saya kan tidak mungkin menyela, tak biarkan dia curhat sampai dia capek, dia berhenti. Saya baru lontarkan, sudah Bu, sudah selesai Bu ceritanya? Iya Mbak. Ya Ibu, izinkan saya
bertanya kepada ibu, apakah polisnya ibu sudah 1 tahun? Oh belum, baru 6 bulan. Dalam hati, benar, 1 poin untuk saya. Lalu ketika dia katakan belum 1 tahun, baru 6 bulan, lalu dia teruskan, tetapi ejen saya ngomong, saya disuruh operasi. Dan akhirnya ditolak sama dokter di RKZ. Lalu saya mulai, karena saya sudah temukan permasalahannya, saya lontarkan pertanyaan kedua. Ibu, kalau boleh tahu Bu, diagnosanya apa Bu? Iya, di lutut saya ini loh Mbak, ada seperti kutil benjolan. Dalam hati saya, benjolan, memang semua jenis benjolan itu memang tidak di cover di tahun pertama. Itu termasuk 18 penyakit yang dikecualikan. Lalu mulai ketika saya sudah 2 senjata ini sudah saya pegang, saya mulai apa? Saya mulai mengatasi persoalannya. Saya jelaskan kenapa klaimnya sampai ditolak sama Prudential. Saya jelaskan, saya tunjukkan di ilustrasinya di PHS bahwa semua jenis benjolan itu masuk kecualian. Dari situ nasabah ini suami istri, dia baru sadar dan dia minta pindah ke saya. Saya katakan, ibu nanti ibu rugi. Sampai detik ini saya sarankan beliau untuk melanjutkan polisnya sampai hari ini. Ya, dia masih melanjutkan polisnya. Agennya ketika dia tahu bahwa polisnya tidak keluar, klaimnya tidak keluar, lari. Anda jangan pernah jadi agen yang suka berlaku seperti itu. Kurang baik. Ya. Kalau Anda tidak menguasai, Anda sebaiknya konsultasi ke leadermu gitu. Terutama bagi yang memberi kartu PHS kepada nasabahnya belum 1 tahun. Jangan ngomong tanpa dipikir. Wis, operasi ya, masuk rumah sakit, pasti di cover. Kamu kan sudah ambil Prudential, pasti di cover. Gak di cover, siapa tanggung jawab? Uang 49 juta, agent masih makan komisi, bener gak? Leader aja belum tentu mau keluarkan uang 49 juta. Begitu dia menyadari kesalahannya, dia lari. Jangan pernah Anda jadi agent seperti itu. Paham ya? Untuk menghindari masalah ini, Anda bisa konsultasi ke leadermu masing-masing. Terutama yang belum 1 tahun. Makanya kalau saya terhadap tim saya, kalau nasabahmu masuk rumah sakit belum 1 tahun, wajib konsultasi sama saya. Karena ada caranya supaya nasabah itu tidak kecewa, tidak terjadi. Ya teman-teman. Yang ketiga adalah apa? Melihat kesempatan. Ketika Anda prospek, ya, begitu ada celah atau peluang, lakukan trial close. Kembali lagi ke pertandingan sepak bola. Ketika ada peluang, meskipun itu dari areanya lawan, dari daerahnya lawan, entah itu di tengah atau di apa ya, di daerah lawan masih jauh gitu. Ketika ada peluang, tentunya pemain sepak bola ini dia pasti berusaha melakukan tendangan bebas. Betul ya Pak? Tendangan bebas ya. Tendangan bebas karena dia lihat tidak ada musuh di kanan kirinya dan itu peluang bagi dia untuk melakukan trial close atau melakukan tendangan untuk gol ini dia lakukan. Untuk hasil nomor 2, mau masuk apa enggak, yang penting dia begitu ada celah, ada kesempatan, dia lakukan tendangan bebas itu. Seringkali kita lihat pertandingan dari jauh, ditendang, pakai sundulan kepala, itu gol, benar ya? Agent juga gitu, teman-teman. Ketika prospek, ya ketika ada kesempatan, Anda perhatikan, biasanya kalau nasabah itu nyaman dengan Anda,
dengan agent dan dadanya itu ambil nafas panjang, lalu dia berhenti, lalu Anda ngomong lagi, HO lagi fact finding, lalu dia ambekan gede lagi. Itu sinyal teman-teman. Kalimat Anda, HO Anda, fact finding Anda itu masuk ke otaknya nasabah. Pada saat itulah Anda harus peka dan cepat lakukan tendangan bebas itu. Mau closing apa Anda? Itu nomor 2. Caranya trial close apa? Saya harap semua ini sudah agent ya. Jadi saya akan sering tanya, saya akan menguji kalian trial close itu seperti apa? Apa Bu? Minta KTP. Minta KTP. Tanya ikut rekening Ketika apa? minta KTP, dia merogoh kantongnya. Yo, Anda tenang aja. Yo, Jo. Guyang-guyang aduh asik gitu, jangan. Ketika saya perhatikan sinyal nasabah saya, dia keluarkan dompetnya ketika saya minta KTP, dalam hati 25% sudah masuk dalam jebakanku. Ya, dia keluarkan dompetnya, dia kasih KTP-nya, tak foto langsung teman-teman. Tapi jangan senang dulu, itu belum closing. Itu bolanya sudah mengarah ke gol, tapi belum gol. Setuju ya? Setuju. Lalu ketika KTP sudah dikasih dan dia tidak ada perlawanan, berarti tidak ada musuh, ya? Seperti pertandingan tadi itu. Saya lanjutkan trial close yang kedua. Apa? Ayo aktif. Pembayarannya gimana? Ya, pembayarannya sebaiknya lewat auto debit atau kartu kredit Bapak atau Ibu. Hasilnya kan pasti cuma 2. Kalau dia setuju, dia pasti memilih salah satu dari tawaran kita, betul ya? Iya. Kalau dia sebutkan kartu kredit saja, lalu langkah selanjutnya apa? Kartu kredit aja Mbak. Terus? Minta kartu kreditnya. Pinjam atau diminta. Ketika dia keluarkan dompetnya, biasanya kan dompetnya ditaruh meja. Ya, habis kasih KTP itu kan biasanya ditaruh meja. Kita minta kartu kredit, dia megang dompet lagi, itu udah 50%. Sudah dekat. Yang ketiga apa? Tanda tangan. Sudah dapat KTP, sudah dapat kartu kredit, Kasihkan pulpennya. kasih bolpen. Pulpen terletak di SPAJ. SPAJ. Ya, ilustrasi disodorkan, biar ya. Bapak bisa tanda tangan di sini ya. Kayak orang bolpen ya. Macam kayak bolpen pilot ya. Bolpen yang apa itu? Yang hitam itu jangan ya. Dia tanda tangan itu sudah 75%. Kalau sudah tiga-tiganya diberikan, yang keempat apa? SPAJ. Sudah selesai kalau kartu kredit. Uang. Yang agak lebih upayanya lagi dari kartu kredit gampang, DKI foto jebret di closing itu, benar ya? Yang agak sulit adalah kalau dia bayar auto debit dan Anda pada waktu prospek Anda harus pulang membawa bukti tanda bayar, tanda transfer atau uang cash kan gitu ya? Dan di situ agent harus hati-hati mengeksekusinya. Karena biasanya orang sadarnya itu di titik uang. Sudah tanda tangan ilustrasi, sudah tanda tangan SPAJ. Hipnotisnya hilang, sadar. Pada waktu dimintai premi pertama, minggu depan aja Mbak. Aku gak bawa uang kontan. Aku harap habis ini mau nganter anak. Bla bla bla. Segini teman-teman, langsung anjir. Benar nggak? Yang lebih sulit adalah kalau dia auto debit. Makanya menurut saya yang paling sulit adalah ketika saya minta
minta premi pertama dan itu cash. Saya tawarkan, Bapak, menurut Bapak, untuk karena Bapak memilih pembayaran auto debit rekening, artinya Pak, kalau polis ini disetujui oleh Prudential, di bulan kedua dan seterusnya Prudential akan melakukan pendebetan yang bekerja sama dengan BCA lewat rekeningnya Bapak. Rekening Bapak akan didebet sebesar misalnya 1 juta setiap bulan. Karena auto debit Pak, yang pertama harus tunai Pak. Menurut Bapak, Bapak saya antar ke ATM atau Transfer sekali dulu. atau apa biasanya? Ayo Titipkan ke saya. Titipkan premi ke saya. Bisa bantu. Saya bisa bantu proses. Mbak, aku percaya wes. Aku percaya sama Mbak Lydia. Terus kalau sudah digitukan gimana jawabannya? Ya wis ndi Pak, duwe ngono. Ingat loh ya, perkataannya harus elegan, ojo ngilani. Ya Pak, cepet Pak, udah Pak, 1 juta Pak. Jadi saya harus pisang goreng aja. Biasanya gimana kalau minta utang? Terima kasih atas Menurut Siap, Bapak, Bapak, terima kasih, Bapak, Bu. saya antar gimana? Ayo, enggak apa-apa, ini sharing. Tuh, kok diam? Enggak apa-apa, kita belajar. Yang lain itu yang enggak ketawa. Ya itu ngomongnya loh. Oh, belum terang itu. Gimana, Bu? Untuk ambil uangnya itu loh, apa kamu buka lacinya ambil 1 juta gitu? Gimana caranya? Supaya dia tidak tersinggung, supaya dia tetap terbuai, terhipnotis sama kamu. itu. Gimana caranya? Keluarkan kwitansi. Kwitansi sadar itu kan. Obatnya habis, obat biusnya berhenti itu. Kalau kwitansi dikeluarkan, pakai meterai lagi gitu ya. Gimana? Siap Bapak. Siap Bapak, kalau Bapak pengen cepat diproses dan ini biar cepat tercover gitu, pembayaran bisa segera dilakukan. Nanti juga. Nggak apa-apa, sharing. Lanjutkan. Bagus itu. Terus? Boleh via, boleh saya antarkan ke ATM atau biasa nanti kalau Bapak percaya sama saya, sekarang saya bisa langsung bawa uang tunainya dan besok langsung saya proses dan reportnya akan segera saya kasihkan ke Bapak. Nggak boleh Bu, saya nggak mau ke ATM. Jadi kalau itu ada ini uang tunainya saja. Uang tunainya Uang tunainya sudah tak setornya ke BCA Mbak tadi siang. Nah loh. Jadi bumerang kan kalimatnya. Nanti di next slide ya ada hal-hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda berkomunikasi dengan nasabah. Jangan sampai perkataan kita yang kita keluarkan itu kembali ke kita dan itu jadi bumerang dan itu mematikan kita. Benar ya? Jadi saya antar ke ATM ya. Apa saya bayarkan dulu, nanti dari uang dia transferkan dulu, nanti saya ganti ke dia. Wah, semoga bayar. Iya. Semoga Saya mau nalangin, kecuali kalau sekali. habis kamu bayar. Uangnya sing lali, sing repot. Kalau saya tidak mau, saya tidak pernah nalangi uang nasabah 1 rupiah. Saya harus bekerja secara profesional. Saya tidak mau talang-talangan. Karena dari talang-talangan merusak hubungan kita sama dia. Kalau kamu tidak pinter-pinter nagihnya dan tanpa menyinggung dia, orang ditagih itu kalau tidak hati-hati tersinggung. Dikira kamu tidak percaya sama dia. Setuju tidak? Dan itu membuat orang tuh ilfil, kurang ajar. Dia gak percaya kan aku kan. Becak piye lho dijalo. Gak ngerti tak ada itu aku repot. Jadi stop talang-talang. Kalau Anda mau nalangi terus, ya enggak
kalau bagi saya pribadi, ketika saya jadi agent sampai hari ini, saya tidak pernah nalangi nasabah satu rupiah pun. Saya mengeksekusi bagaimana dia yang memberi dan dia yang menuruti permintaan saya. Jangan talang-talangan ya. Yang prospek saya yang melakukan. Oh. Lalu sekarang kita sudah jadi agent, Agentnya ya apa? mengikuti jejaknya. Oh, syukur. Saat ini belum ada yang dari semua masih ditolak. Oh, masih ditolak. Bagus ya. Tidak apa-apa. Ya artinya ketika dia nasabah jawab, wes lah mbak, aku percaya wes lah karo sampean. Baik pak, kalau begitu saya terima cash dari bapak 1 juta rupiah pak. Itu kan sama saja saya menyuruh naruh di kepalanya dia untuk dia keluarkan uang 1 juta, betul ya? Kalau dia dengar seperti itu, dia buka dompetnya yang di meja, kasih 1 juta. Kalau dikasih uang 1 juta, ya jangan langsung disaut. Nanti diambil lagi kan gitu. Ingat, agent itu harus profesional di depan nasabah. Meskipun Anda agent baru. Ya. Jadi tidak boleh agent itu nunggu 1 tahun, 2 tahun nunggu jadi UN baru profesional, tidak boleh. Ketika nasabah saya 80% kasih uang cash ke saya. Ketika dia kasih uang, saya nggak langsung saut loh. Itu ada caranya untuk ambil uang itu supaya kita tetap terlihat elegan di depan nasabah. Jangan langsung diambil, biarkan uang itu di depannya dia. Lalu kita ngomong, biasanya saya ngomong sedikit 1-2 menit. Lalu, oh iya ya mbak, 1 juta. Kalau dia ngomong, baik pak, maaf pak, saya terima uangnya pak. Ngambil uang itu ada caranya teman-teman. Oh jadi kayak 1 juta ditaruh meja langsung disaut, langsung disain. Kayak orang mau duitan, kayak orang kepingin Pusing. Bener enggak? Dan itu membuat nasabah itu ketok menurut. Kita itu kalau prospek di depan nasabah itu melihat kita itu kayak kaca loh teman-teman. Hati-hati loh. Perhatikan bahasa tubuhmu, cara bicaramu, attitude-mu di depan nasabah. Meskipun kita haus api, kita haus komisi, tapi ojo gila ono duit langsung disaut, langsung disain. Ada tata caranya. Maaf pak, saya terima tunai pak 1 juta pak. Selesai. Benar ya? Oke. Lalu trial close teman-teman itu tidak selalu mulus seperti yang saya ceritakan. Minta KTP DKI, minta kartu kredit DKI, benar nggak? Tanda tangan. Ada saatnya bola yang kita tendang itu nggak masuk gawang, seperti pertandingan sepak bola tadi, benar ya? Trial close juga seperti itu. Ada kalanya dia nolak. Untuk apa mbak? Aku mikir-mikir. Aku lo baru ngomong nyonya aku. Kalau nasabah bahasanya Surabayaan gak apa-apa. Nek nasabahku biasa. Tapi Anda sebagai agent harus menjawab dengan bahasa yang bagus loh. Ojo kayak ngomong Surabayaan. Nanti pak bojomu pak. Gak mau pak nang kono. Nasabah ngomong Jawaan, Surabayaan, agent tidak memperhatikan kalimatnya. Jadi nasabah mau ngomong sak karepe sak tingkai deh babano. Tapi kalian sebagai agent harus menjaga apa? Attitude di depan nasabah. Ini kunci loh teman-teman. Jadi kalau trial close belum tentu, tapi harus diulangi terus. Dalam satu pertandingan 90 menit
itu bisa dilakukan tendangan bebas itu berulang kali. Begitu ada celah dari ujung, dari jauh, dari tengah, biasanya itu dicoba untuk melakukan tendangan bebas ke arah gawang. Action juga gitu. Ya teman-teman, terjawab sampai sini? Oke, next. Ya, ini teman-teman, hal-hal yang harus dimiliki ketika closing on the spot. Closing on the spot itu susah-susah gampang teman-teman. Ketika seperti pertandingan tadi, begitu peluit dibunyikan sama wasit, kalau bisa ya langsung masuk, ya. Tapi tidak semudah yang diinginkan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Saya tadi sudah memulai tentang bagaimana sikap agent, cara bicara agent di depan nasabah. Closing on the spot ini bisa saya katakan Anda harus main sempurna di pertandingan itu. Tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau mau dilatih closing on the spot, tidak boleh. Apa yang harus diperhatikan? Pertama adalah fisik atau ketahanan apa? Mental kita sebagai agent. Seperti pemain sepak bola itu. Ada pemain sepak bola yang fisiknya kurus, kurang makan gitu. Saya tinggal di apartemen metropolis. Ada orang dari Nigeria. Dari California. Ketika saya belanja di Alfamart di apartemen saya, ada seorang kayak hitam gitu, ya, dan dia menyapa saya, dan saya tanya, where do you come from? Dia katakan saya dari California, dan saya disewa oleh Persebaya untuk menjadi pemain intinya Persebaya, karena saya lihat Indonesia ini cukup gila dengan Surabaya, khususnya Surabaya cukup gila dengan sepak bola. Saya lihat teman-teman badannya, meskipun saya tidak menyentuh, saya lihat sekilas metekel teman-teman. Wes rodok gundul, hitam. Sini tuh bisa apa ya? Bisa bergelombang gitu, bentuk gitu teman-teman. Dari tangan sampai kaki, betisnya kelihatan atos gitu ya. Lalu saya kan nge-gym teman-teman. Besoknya saya kalau sore gitu agak malam gitu, saya usahakan saya nge-gym di situ teman-teman. Dan pada waktu saya nge-gym di situ, sebelah saya itu saya perhatikan orang hitam ini, siapa saya lihat, dan dia menyapa saya. Ternyata orang ini namanya siapa, saya sampai sekarang belum ingat ya. Ternyata dia orang yang menyapa saya kemarin. Meskipun dia tubuhnya sudah terbentuk, mungkin six pack ya, tapi dia tetap lakukan apa? Exercise loh. Saya perhatikan kaosnya tuh sampai keringatnya tuh sampai basah gitu teman-teman. Meskipun dia sudah mencapai tubuh yang ideal sebagai pemain intinya Persebaya yang dikontrak, tapi dia tetap melakukan latihan. Fisiknya bagus. Sebagai agent yang harus diperhatikan ketika Anda mau closing on the spot, salah satunya adalah apa? Ketahanan apa? Mental. Anda tidak perlu six pack seperti orang yang saya temui dari California. Tidak perlu six pack. Tetapi ada hal yang terpenting di bisnis ini, apalagi kalau Anda mau closing on the spot, yaitu apa? Ketahanan mentalmu itu loh. Ketika menghadapi pertandingan, ketika menghadapi objection, ketika Anda prospek di depan nasabah, ketika Anda mendapati objection,
Anda jangan cepat-cepat lemah, loyo, tak berdaya, lalu putus asa. Karena itu akan mematikan Anda sendiri, mematikan semangat Anda sendiri. Ingat, di slide pertama saya katakan, Anda harus siap bahwa bisnis ini akan menghadapi objection di lapangan. Harus siap. Seperti pertandingan itu, pertandingan sepak bola itu. Jadi yang nomor satu adalah apa? Fisik, bukan secara, ya fisik juga perlu. Teman-teman, ketika saya BSC, saya pagi sampai malam, teman-teman. Karena saking capeknya, teman-teman, saya kalau capek itu drop, lalu jadi pilek. Dan itu mengganggu sekali loh, teman-teman. Di depan nasabah saya kan nggak mungkin, maaf. Lalu orang Surabaya ngomong apa ya? Sisi itu ya. Dibuang, digigit, nggak mungkin yang gila nih ya toh. Jadi saya ambil tisu saya tuh, saya hapus, dan itu mengganggu loh, bener nggak? Kepinginnya hati ini udah diguak loh, udah lega hidung ini. Tapi saya harus menjaga sikap saya di depan nasabah. Saya ambil tisu itu saya elak, bayangkan, itu berarti keluar cairan itu, dan itu kepala itu sudah berat, mata itu sudah pedes. Jadi fisik, selain fisik juga harus dijaga supaya di depan nasabah yoga nggak terlihat payah gitu ya teman-teman. Dan yang kedua, yang paling penting adalah mentalmu itu harus kuat gitu. Ketika dengar penolakan, jangan langsung grogi down, lalu sudah aras-arasan, nggak mau kejar bola lagi. Jangan seperti itu. Saya banyak temui agent prudensial itu mentalnya itu kurang sehat gitu. Terbukti dari apa? Dari omongannya, dari cara bicaranya, wanyel, yang negatif keluar semua. Ya, jadi ketika agent mau closing on the spot, itu harus kuat gitu loh. Mau disikut, mau dijegal, kayak pertandingan sepak bola itu harus kuat. Makanya latihlah dirimu lewat prospek, lewat penonakan, lewat konsultasi, lewat training. Ya, jadi nomor satu tuh mindset kita tuh harus benar. Kalau malam hari ini Anda sebagai agent prudensial sudah AAJI, baru prospek 2 bulan, belum di set yang benar, lebih baik mundur. Karena kedepannya berat pasti. Kalau nggak percaya, tanya leader-leader yang sudah 5 tahun, 10 tahun, tanya Pak kamu, tanya leader Anda. Jadi mindset ini harus dibetulkan. Dibetulkan seperti apa? Bisnis ini memang kelihatannya tidak pasti di awalnya. Saya sering tanamkan pada waktu kelas HO, saya sering tanamkan tentang seorang petani. Bisnis ini memang belum kelihatan di awalnya. Ketika Anda menjadi agent, Anda dapat apa? Dapat 10 juta? Belum closing dapat 10 juta? Pak Kanbo atau leadermu kasih 5 juta? Kasih 1 juta? 100 ribu? Bisnis ini memang seperti seorang petani yang membajak dari tanah yang kosong, yang berbatu, yang kering, yang tidak ada airnya, yang harus dibajak dulu, dan yang belum kelihatan hasilnya, panennya belum kelihatan. Setuju ya? Anda jangan pernah kalah dengan seorang petani. Ayu, ganteng tapi kalah kalau petani sing hireng. Kita harus belajar dari petani, teman-teman. Bisnis ini memang tidak kelihatan, tapi 4 bulan ke depan, 4 tahun ke depan, itu pasti panen gitu loh. Kalau petani itu melakukan bagiannya, tugasnya sebagai petani. Kalau
waktunya membajak, menggemburkan tanah, ya jangan tabur benih, tidak akan tumbuh gitu. Paham ya? Ya digemburkan dulu batunya atau disirami. Ada fasenya, ada waktunya. Bisnis ini juga gitu, teman-teman. Belum kelihatan. Tapi ketika Anda lakukan sistem yang ada, percaya sama leader, ketemu sama orang setiap hari 2-4 orang, closing nggak closing, ketemu orang, prospek aja, training, prospek, ikut power day, power night, maka percayalah ketika Anda ikut sistem, 1 tahun ke depan Anda UN. Ketika petani itu melakukan bagiannya, meskipun dia masih berhadapan dengan tanah yang kosong, 4 bulan lagi dia panen. Kalau petani itu lebih parah dari kita, teman-teman. Tapi mental seorang petani itu loh yang saya pelajari, teman-teman. Petani itu sudah 3 bulan, 1 bulan lagi bayangkan panen padi. Kalau dia panen, dia bisa beli mobil, dia bisa mungkin beli apa? Beli truk, bisa muliakan anaknya, bener ya? 1 bulan lagi aku akan panen. Berkas-berkasnya ini sudah keluar meskipun masih hijau. Lalu tiba-tiba hujan banjir melanda. Padi yang sudah keluar berkasnya itu tapi belum siap dipanen, kena banjir. Habis enggak dia? Habis. Rugi enggak dia? Rugi. Rugi. Dia sudah keluarkan apa? Pupuk. Dia sudah pulang 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Pulang beretokan kabeh kepanasan, hitam legam. Bener ya? Dia enggak dapat uang. Dia enggak pulang, enggak bawa uang. Tetapi dia lakukan rutinitasnya setiap hari. Sampai kapan? Sampai panen. Dengan resiko yang besar kalau terjadi banjir bandang tadi itu. Bayangkan kalau mau panen kurang 2 minggu, ada banjir yang melanda, dia tidak jadi panen, dia rugi. Tapi hebatnya petani, kalau dia menghadapi situasi seperti itu, dia nyerah enggak? Wes aku leren enggak jadi petani. Ada yang gitu? Enggak. Meskipun dia rugi puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta, saya tidak tahu. Pada waktu badai itu lewat, masa banjir itu lewat, dia nandur lagi enggak? Agent kudu kaya ngono. Ojo kena objection, mundur. Kena tantangan sithik, mundur. Kalau petani itu, aduh ini gak cukul-cukul ya. Masa sih dari tanah kayak gini bisa tumbuh padi? Masa sih dipikir, dianalisa, dipikir. Dia akan berlanjut ke step yang kedua apa enggak? Enggak mungkin. Masuk tenan toh, tanah ini loh gak ono apa-apa. Masa ya aku iso panen? Bondone iman tak loh petani itu dengan resiko yang tadi. Belum deh dimakan sama hama. Resikonya apa lagi? Belum kekeringan. Agent lagi ketemu objection sedikit, terus gak di follow up. Baru proses setengah jam, 1 jam. Pertanyaannya gak bisa jawab, wis angel ya. Gak mau ikut training, gak mau konsultasi. Panen gak bisnismu? Ojo ngimpi. Apalagi mau closing on the spot gitu. Jadi yang pertama adalah mindset kita tuh. Kita harus belajar dari seorang yang namanya profesi petani. Kita tidak ada banjir. Pada waktu tahun 2008 ya Oma ya, 2008 yang Prudential dipilotkan 2008. Itu Prudential 2004 atau 2008 Oma? 2008 ya, saya ingat saya 2008. Pada waktu itu Prudential dipilotkan oleh suami istri. Itu seperti banjir yang melanda sawah dan ladangnya ejen-ejen Prudential. Dipilotkan sama sepasang suami istri sampai dihentikan
tidak jualan 3 atau 4 bulan ini. Di situ mulai terjadi apa? Penyaringan, pembuktian bagi leader-leader prudensial dan agen-agennya. Yang tidak teruji, seperti petani tadi itu yang kena banjir, dia akan mundur. Banyak agen juga prudensial yang mundur pada saat itu. Tetapi orang-orang yang melihat bahwa ini adalah salah satu masalah yang harus dihadapi dan dia tetap tekun dengan prudensial. Hari ini leader-leader itu yang tetap bertahan, dia sudah AM, SAM, buka kantor. Jadi ketika kita jadi agen prudensial, miliki mental seperti petani. Petani itu gak ayu, gak ganteng, tapi mentalnya saya acungkan jempol untuk petani. Agen juga harus gitu, harus terlatih, mentalnya itu harus sehat, harus baik. Ya, yang kedua, respon nih positif. Respon kita tuh harus selalu positif. Ingat, di dalam setiap kondisi kita harus meresponi yang benar. Responmu salah, langkahmu salah. Tapi kalau respon kita benar, respon kita positif, langkah kita sesulit apapun, kita pasti cari jalan bagaimana baiknya. Setuju ya? Jadi respon itu menentukan tindakan kita, action kita ke depan. Kalau menghadapi objection, kesulitan, merayu, angel, prospek, keluar kota, keluar pulau, angel wis entek duit akeh. Wah, gaya apa ini wis mandek, padahal dia sudah punya 2 kaki misalnya. Lalu dia putuskan angel ini. Responnya kurang tepat kan? Sampai juga? Enggak. Padahal jalan jamnya, timernya adalah jalan terus menuju kapal. Jadi respon itu menentukan sekali. Ketika Anda berespon seperti seorang petani, bahwa aku tahun depan UM, aku tahun depan UM, diimani action, iman action, iman action. Sampai enggak? Sampai. Ketika saya jadi agen baru di Madiun, teman-teman saya gereja, dia katakan, Cik, saya ini bisnis jadi agennya prudensial. Iya, betul. Hari ini aku agen, tapi tahun depan aku akan jalan-jalan ke luar negeri bersama prudensial. Dan aku akan menduduki jabatan manajer. Pada waktu saya katakan kalimat tersebut, saya sudah UM apa agen? Action. Si agen. Nah, si agen, mungkin penampilan saya juga seperti seorang agen. Wong duit sih gak ono loh, masih terpuruk hutang, betul itu. Air mata tok itu setiap hari. Tapi ketika saya mengatakan dengan yakin bahwa kamu ndak salah, kamu ndak akan sia-sia kalau polismu, aku yang jadi servicing agentnya. Karena tahun depan aku akan jadi manajer. Setiap ketemu teman saya katakan hal yang sama. Saya ikrarkan, saya keluarkan kata-kata iman saya. Dan itu saya lakukan dengan hati yang percaya. Seumpama seorang petani, dia meyakini bahwa dari tanah ini dia akan panen 4 bulan. Jadi apa enggak? Jadi saya. Pada waktu Maret sampai Desember, karena orang Madiun tahunya saya pegang uang, pegang mobil. Ketika saya melarikan diri ke Surabaya, orang-orang tahunya, oh saya ini jadi agen prudensial, agen asuransi. Untuk menutupi, saya katakan iya. Tetapi kamu tidak akan rugi kalau kamu pilih aku sebagai servicing agent. Aku akan bekerja di belakang polismu dengan baik, karena aku seorang agen prudensial yang baik. Aku seorang agenmu yang baik. Saya perkatakan itu di depan nasabah saya. Tapi gak ngomong tok loh ya teman-teman.
Lek petani ku yakin panen, kan dhek mulai turu 4 bulan juga akan panen. Bener enggak? Iman harus dilakukan dengan perbuatan. Ojo ngomong aku percaya, aku UN, aku sukses, tapi malas mumblok ngono. Ya ndak mungkin masa Tuhan mau nyuwamati 1 kilo ngono emas. Ndak mungkin. Saya pulang ke Surabaya, tahu teman-teman, saya ikut ABS itu di BRI Tower itu tanpa disuruh sama leader saya, karena saya tahu saya harus tahu produk knowledge-nya untuk prospek di depan nasabah, untuk menjawab pertanyaan nasabah saya. Tetapi karena saya yakin Tuhan itu ketika kita berucap ada pribadi yang mendengar, benar ya? Itu jadi. Ketika saya meraih UN dan Star Club, saya tunjukkan wajah saya masuk koran, saya tunjukkan nasabah saya. Hampir orang-orang di Madiun, Ci Ida sukses di Prudential, Ci Ida sukses di Prudential, Ci Lydia sukses di Prudential. Bahkan ketika saya prospek, saya masuk ke orang yang belum pernah saya prospek, dia belum saya ngomong, aku mau kue sukses yang di Prudential. Saya datang lagi ke teman saya, kue saya ini hebat ya, kue nemu jalanmu ya, sekarang kamu sukses ya di Prudential. Bayangkan, setiap saya ketemu orang, berkat yang diucapkan. Karena apa? Karena saya membawa hasil dari keyakinan saya, dari action saya, dan saya tunjukkan ketika saya sudah meraih. Sampai hari ini teman-teman, kalau ada nasabah Prudential tahun lalu, bukan tahun lalu, mungkin 2 bulan, 3 bulan yang lalu, ada seorang nasabah Prudential, dia sudah 10 tahun jadi nasabah Prudential dan agennya sudah lari entah kemana. Lalu dia menghadapi kesulitan, dia tanya dengan teman saya di gereja. Lalu teman saya ini katakan, kowe urusan Prudential, golek ono Ci Ida itu. Sampai kayak gitu teman-teman. Sampai akhirnya dia telepon sama saya, karena saya memang niat nolong dia. Meskipun dia bukan nasabah saya datangi 3 kali ke rumahnya, saya kasih cara penyelesaiannya. Dan itu saya mendapat apa ya, kebahagiaan tersendiri teman-teman. Ya, jadi yang ketiga, ini yang penting teman-teman, persistence, tahan gitu. Ditolak orang gak apa, kita tuh gak ngemis. Saya kalau ketika ditolak orang ya, gak apa, nanti terus saja. Dan itu gak bisa nembus ke hati kita, gak bisa melemahkan semangat kita. Kecuali kalau meskipun saya butuh uang, komisi untuk bayar hutang, tapi ketika saya prospek, saya lakukan yang terbaik, dia belum closing, ya gak apa-apa. Bahkan kalau dia gak closing sekalipun, gak apa-apa. Tenaga saya, skill saya, pengetahuan saya masih banyak yang membutuhkan. Kalau dia tidak mau tunjuk saya sebagai financial advisor-nya, it's okay, tidak apa-apa. Yang lain masih banyak yang mau sama saya. Selesai, saya tidak sakit hati, saya tidak kecewa. Dan itu yang membuat saya persisten. Jujur ya, jujur. Saya orangnya tidak suka dimotivasi. Jangan pernah coba-coba memotivasi saya. Saya dulu gabung di Prudential. Kalau saya lihat orang tuh loncat-loncat, dimotivasi, jujur ya, enak saya. Bagi saya motivasi itu harus lahir dari diri sendiri. Nek gak percaya, melo seminar itu di semua ringin. Saya pernah itu ke Semarang. Sebelum saya jadi agen Prudential, saya coba-coba jadi jual kondotan di Bali. Dari Surabaya, saya dini hari itu malam-malam nyetir sama adik saya, sama anak saya. Karena kami kesulitan keuangan betul sekali itu tahun 2011 itu, 2010. Saya ikut yang namanya seminarnya Tung Desem Waringin, terkenal loh itu. Saya tatap pengen itu Desem.
Tak pikir orang ini edan apa sih kok. Orang disuruh jerit-jerit, suruh loncat-loncat. Saya nggak suka seperti itu. Tapi ketika saya putuskan saya jadi agent prudential, saya tidak perlu dimotivasi orang. Saya cukup melihat ketika leader saya terangkat jenjang karirnya, tanggung jawab saya, hak saya perhatikan, saya jalani sendiri. Sampai hari ini, saya tidak suka yang namanya motivasi-motivasi. Percuma. Meskipun kalian ikut tuh disemuaringin lah, Mary Riana lah,